لله الذي لا إله إلا هو سبحان ذي القوة المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat Bapak RW Bapak Yana, yang saya hormati Bapak Ketua RT 10 Bapak Ade, yang sudah berserta seluruh jajaran-jajarannya baik dalam ke-RW-an atau ke-RT-annya, yang saya hormati para jamaah sekalian, baik bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang tiada dapat disebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim dari diri Al-Fakir sendiri. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang satu tiada dua, qul huwallahu ahad, Tuhan yang menciptakan dua tiada tiga, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Tuhan yang menguasai tiga tiada empat, yaitu tiga masa lalu, masa sekarang dan akan datang, Tuhan yang selalu senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat yang tiada terhingga banyaknya dan tiada sedikit pun mengambil faedah, baik segala perbuatan maupun segala hukumnya. Tanazzuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Namun di antara nikmat yang paling utama yang diberikan kepada kita semua yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta panjang umur, sehingga kita bisa dapat sama-sama hadir di tempat yang mulia ini, yang diguna untuk berzikir, bersalawat dan menuntut ilmu, yang mudah-mudahan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan hal yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat, dan insyaallah kita semua di sini mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti adanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sambil menunggu guru kita dari tadi, katanya udah sampai gerbang belum datang-datang juga. Jadi kasihan hatrohnya ntar ngisi mulu, capek dia. Jadi isi-isi sedikit aja deh ya. Bahwasannya kita kumpul di sini adalah guna untuk berzikir, yang mana fadilah daripada berzikir itu yaitu menghimpun yang terpencar dan memencarkan yang terhimpun. Ya, memencarkan yang terhimpun. Yang pertama tadi menghimpun yang terpencar dari yang tidak kita kenal tadinya, dihimpun di dalam suatu tempat, suatu wadah majelis, sehingga menjadi kenal dan membuat suatu kekuatan di dalam silaturahim, dalam persaudaraan, bagaikan sapu lidi. Ya, kalau udah jadi seikat, kira-kira buat bersihin sampah enak ya? Gak enak. Begitu pula pun kita, ketika kita sudah diikat menjadi suatu kesatuan, yang namanya sampah-sampah masyarakat pun bisa gampang dibersihin, hal-hal yang batil pun gampang kita bersihin. Nah itu dia fadilah daripada majlis-majlis zikir, menghimpun yang terpencar, memencarkan yang terhimpun. Ya, bahwasanya setiap diri manusia itu tiada luput yang namanya khilaf dan dosa. Pada bawa khilaf dan dosa masing-masing. Ya, ngumpul barang di sini untuk memencarkan yang terhimpun pada diri kita. Di samping itu juga bawa namanya hajat.
suatu keinginan-keinginan. Masing-masing semua dari sini membawa suatu keinginan-keinginan. Ketika datang bersama berkumpul di tempat yang mulia untuk berzikir, memencarkan yang terhimpun. Tadi yang menghimpun yang terhimpun, sekarang memencarkan yang terhimpun, yaitu dosa dan khilaf kita. Dipencarkanlah itu yang terhimpun, dosa-dosa kita dan khilaf-khilaf kita. Apa buktinya? Logikanya apa? Logikanya Pak RT ane suruh jualan rambutan satu ya. Pak RW tolong jualin rambutan seikat. Kira-kira lebih laku yang mana? Yang lebih cepat laku yang mana? Yang seikat. Nah yang begini nih, yang lebih cepat laku, lebih cepat naik. Kalau ada 40 orang di sini doa, bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, itu doanya sama dengan satu orang waliullah, pasti dikabul, nggak pakai enggak. Tuh, pasti dikabul, yakin, nggak usah takut. Makanya yang namanya duduk di dalam majelis itu nggak ada yang namanya rugi. Coba tunjukin kerugian daripada di majelis-majelis zikir. Coba ada nggak? Nggak ada. Yang namanya zikir itu nggak ada yang namanya rugi. Berarti kalau yang nggak ada namanya rugi, berarti sama dengan nikmat. Nikmat. Yang namanya nikmat berarti harus disyukuri. Disyukuri. Nah, ketika kita syukuri, ketika kita zikir dengan dilandasi rasa syukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Muncullah yang namanya fadilah, keutamaan-keutamaan daripada berzikir. Nah, di situ. Jadi setiap apapun ya, baik dari segi ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, haruslah dilandasi dengan rasa syukur, karena itu semua adalah nikmat. Kenapa disebut nikmat? Karena tidak ada kerugian di dalamnya. Dan yang namanya nikmat wajib kita syukuri, dan bagi yang bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmatnya, yakni dengan memberikan fadilah keutamaan bagi orang yang berzikir. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tiada mau berzikir kepada Allah bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang senantiasa selalu berzikir kepada Allah, maka dia itu adalah orang yang hidup di dalam hidupnya. Dan orang yang tiada mau berzikir kepada Allah, maka orang itu adalah orang yang mati di dalam hidupnya. Berarti kenapa dikatakan hidup? Karena ketika seseorang itu berzikrullah, maka iman yang ada di hatinya itu akan tumbuh berkembang. Ketika dia tumbuh berkembang, sehingga dia dapat membedakan mana itu yang hak, mana itu yang batil, mana itu yang benar, mana itu yang salah, mana itu yang halal, mana itu yang haram. Tuh, karena iman itu tumbuh berkembang, dan segala sesuatu yang disebut yang tumbuh dan berkembang adalah yang dikatakan hidup. Ya, berarti orang yang berzikir itu adalah orang yang hidup di dalam hidupnya. Dan orang yang tiada mau berzikir adalah orang yang mati di dalam hidupnya, karena imannya itu tidak tumbuh berkembang, tetapi mandek, segitu-segitu aja. Kalau segitu-segitu aja, gimana dia dapat membedakan, oh ini halal, ini haram? Gimana dia dapat membedakan ini benar, ini salah? Gak bakal bisa, karena imannya udah terselubung oleh yang namanya nafsu. Diliputin semua oleh nafsu. Kalau udah kayak gitu nggak bisa membedakan. Dan sesuatu yang tiada tumbuh berkembang